terkait dengan penyaluran BBM yang sedang ramai dibicarakan saat ini. Ini bagaimana? Apakah kita memang akan memiliki bahan bakar minyak yang baru yang rendah sulfur atau seperti apa, Pak? Kan sekarang kita ini tahun kedua apa tahun ketiga gitu ya, akan kembali di musim kemarau. Yang polusi secara khusus di Jakarta. Tahun lalu kan kita banyak mengalami ya bahwa Jakarta itu mendung tanpa henti. Itu sebetulnya kan karena polusi. Dan salah satu sumber polusi adalah dari sisi penggunaan BBM, khususnya di transportasi. Makanya polusinya itu lebih banyak terkonsentrasi di kota, secara khusus di Jakarta. Nah, salah satu sumbernya karena BBM kita ini secara kualitas masih tidak sebagus sebagaimana negara yang lain. Dengan Asia Tenggara pun seperti itu. Secara khusus misalkan kandungan sulfur. Kandungan sulfur untuk solar kita itu ada di angka 2.500 ppm. Nah, kalau di negara yang lain yang sekarang sudah menerapkan Euro 4, itu kandungan sulfurnya di angka 50. Kan yang satu 2.500, yang satu 50. Kelihatan tuh bedanya kan? Kalau negara maju itu sudah sampai ke angka 10 ppm. Kita masih 2.500. Memang ada kualitas-kualitas tertentu yang sudah dekat ke angka Euro 4, tapi sebagian besar memang masih di angka yang sangat tinggi, dan ini menjadi salah satu penyebab dari polusi ini. Nah, kalau kita sudah tahu kondisinya seperti itu, apa kita mau diam? Apa kita akan biarkan Jakarta, kota-kota besar seperti ini? Teknologinya sudah ada, barangnya juga sudah ada, tapi kita memastikan bahwa barangnya ini juga diproduksi di dalam negeri secara khusus untuk solar. Kan kilangnya sekarang sedang dibangun. Jadi pemerintah memang sedang melakukan kajian secara mendalam dari berbagai macam hal. Yang pertama adalah dari sisi supply, kemudian yang kedua dari sisi kualitas, kemudian yang ketiganya dari sisi keekonomiannya. Supaya tadi yang paling pertama saya sampaikan aspek ketahanan energi dari sisi affordability, dari sisi daya beli masyarakatnya tetap terjaga. Jadi memang lagi disusun di tahap-tahap akhir ini bahwa beberapa kota yang nanti suplai solarnya dari dalam negeri itu akan diintroduksi untuk solar yang sulfurnya lebih rendah di angka 50 ppm. Baik, berarti bentuk BBM rendah sulfur ini adalah solar begitu ya, Pak ya. Ini apakah akan ada subsidi dari pemerintah agar affordable tadi bisa dibeli masyarakat atau bagaimana? Dan kemudian bagaimana nih dengan adanya pembatasan penyaluran BBM bersubsidi, kemudian juga dengan LPG tepat sasaran? Mungkin boleh dibahas juga, Pak. Kita sebetulnya mikirnya tidak hanya solar, termasuk ke bahan bakar bensin. Karena dua-duanya ada sulfur di situ ya. Tapi yang tahap awal yang secara produksi dalam negeri ini sudah akan segera siap, itu adalah solar. Nanti akan menyusul untuk yang bahan bakar jenis bensin untuk penurunan sulfurnya. Gitu ya. Nah, bagaimana supaya memastikan bahwa masyarakat itu terjaga dari sisi daya beli? Pasti ini menjadi pertimbangan utama dari pemerintah. Kita ingin memastikan bahwa dampaknya ini tidak menurunkan daya saing Indonesia secara nasional, tidak menurunkan daya beli masyarakat. Polanya apakah nanti akan disubsidi atau seperti apa, sedang kami finalkan untuk hal ini. Kita juga sedang melakukan upaya-upaya dari sisi memastikan supaya tepat sasaran dari sisi tadi BBM subsidi atau LPG gitu ya, ini semakin tinggi. Gitu. Jadi ada upaya dari sisi regulasinya kita akan perbaiki. Misalkan untuk LPG kita juga sedang melakukan revisi untuk hal tersebut, untuk BBM pun sama gitu. Jadi basisnya kan nanti masyarakat makin jelas mana yang bisa mendapatkan BBM yang bersubsidi, mana yang tidak bisa gitu. Tapi itu bukan pembatasan. Itu bukan kalau pembatasan kan saya butuh 10, saya dikasih 5. Itu pembatasan. Ini enggak. Saya butuh 10, disediakan 10. Disediakan 10. Tapi yang 10 ini yang mana? Yang subsidi atau bukan? Kan ini kan ada data, banyak data dari sisi misalkan desil berapa itu yang nanti berhak mendapatkan BBM yang bersubsidi. Jadi kita bekerja untuk hal tersebut, termasuk untuk LPG. LPG kan sudah dimulai sekarang bahwa LPG itu harus terdaftar gitu ya. Semua di tingkat pangkalan sudah dilakukan seperti itu. Dan ini kalau dalam pantauan kami
Ini berjalan sangat baik ya dari sisi itu. Sehingga kita bisa terefleksi dari sisi realisasi konsumsi LPG yang subsidi ya. Dari sisi realisasi BBM yang bersubsidi ini angkanya belum menunjukkan ke arah over kuota. Biasanya kita udah over kuota itu udah kelihatan. Sekarang nih angkanya di angka, kan sekarang udah Juli, sampai semester 2 itu bergerak di angka 47-48% dari sisi kuota.